Justru kalau Jawa Barat berhasil memenangkan Kang Deddy Mulyadi dengan secara mutlak, misalkan katakanlah 75 sampai 80% misalkan, itu pertanda Jawa Barat sudah. Selamat datang di channel Satrio Bushido Library. Kali ini kita mau bahas tentang Kang Deddy Mulyadi, salah satu tokoh fenomenal Jawa Barat yang hari ini mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat Jabar 1 berpasangan dengan Erwan Setiawan. Cara-cara PKS untuk membuat Kang Deddy Mulyadi seakan-akan terpojok, mulai menggunakan isu-isu agama, isu-isu kemusyrikan dan sebagainya gitu Bang ya. Kalau hal seperti itu apakah masih dibilang ini satu pertarungan yang masuk akal atau rasional atau gimana Bang? Ya kalau udah bawa isu agama udah pasti nggak rasional lah. Udah pasti nggak rasional ya. Itu satu, kalau pertanyaan itu simpel bagi saya, itu akan saya jawab gitu, nggak rasional. Nah, tapi kalau misalkan diminta komentar terhadap langkah-langkah ya khususnya pendukung-pendukung Saihu ya, atau yang belakangan tuh ada salah satu kader PKS dari Ciamis ya yang coba menyebarluaskan soal kegiatan-kegiatan kesenian dan kegiatan kebudayaan yang dilakukan, ya menurut saya bukan hanya pikiran, tetapi teman-teman di Jawa Barat itu sudah bisa membuat penilaian tersendiri. Makanya semakin mereka goreng dengan isu itu, semakin mereka sebarkan dengan isu itu, justru elektabilitasnya Kang Deddy Mulyadi makin tinggi gitu. Malah tambah naik ya. Malah tambah naik karena ya ini bukan karena cuman pengamatan media atau pengamatan hasil survei. Kita kan interaksi langsung dengan mereka dengan waktu yang cukup panjang gitu. Betul. Ketika kita tanya apakah situasi itu mempengaruhi pilihan-pilihan politik mereka atau keyakinan mereka terhadap kepemimpinan seseorang figur yang ikut bertarung di Jawa Barat, mereka bilang nggak ada. Mau ngomong apa kak, mau ngomong anak itu segala macam, ya yang kita lihat tuh apa yang dilakukan aja gitu, bukan apa yang dituduhkan oleh orang lain. Yang kita lihat itu ya sehari-harinya Kang Deddy Mulyadi itu ya berbuat baik, itu aja cukup gitu ya. Jadi soal nanti itu benar tidak di mata agama atau di mata Allah, ya itu kan biar Allah yang menentukan katanya. Yang pasti dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita rasakan, kita lihat, kemudian ya kita saksikan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu tidak sejahat yang di-framing oleh orang lain gitu, atau khususnya kompetitor di pilkada gitu, seperti yang Abang sampaikan tadi. Nah, menurut saya itu yang rasional gitu. Pendapat-pendapat itu yang rasional. Bukan tadi isu-isu yang tadi, justru itu isu-isu irasional. Tapi saya nggak tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi itu harus digempur habis-habisan. Justru itu pertanyaan bagi saya. Bukan soal dampaknya. Karena sekalipun dibangun isu itu, sentimen itu dicoba dibangun, atau narasi-narasi ya kemusyrikan, masalah patung, kemudian masalah yang lain-lain itu disampaikan, tidak juga mempengaruhi atau selisih perolehan suara itu juga berdasarkan survei ya cukup jauh gitu, nggak mungkin bisa mengejar sampai 50%, orang selisihnya sampai 50 gitu ya. Tidak membuat daya tarik masyarakat Jawa Barat ini hilang kepada Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Iya, itu satu. Terus yang kedua, tidak akan mungkin bisa memenangin pilkada lagi gitu dalam durasi waktu yang cukup pendek seperti ini dengan selisih survei yang sudah segitu besar gitu. Dan bisa dikatakan kan secara organik itu pendukung-pendukung Kang Deddy Mulyadi itu ada di beberapa tempat gitu. Dia tidak bisa dikatakan hanya terhubung aja satu dengan yang lain, tidak dikomandoin gitu. Jadi dia berdiri secara organik, mandiri aja muncul di mana-mana gitu. Nah, makanya kan ada satu komentar di TikTok saya pernah ditanya, di mana sih posko pemenangan di kabupaten ini gitu. Ya netizen itu menjawab, ya poskonya di hati kita katanya, poskonya di rumah kita, di hati kita, di handphone kita gitu. Artinya ini kan gerakan masif yang tumbuh secara organik. Menurut saya ini kuat, semacam berangkat dari kesadaran. Makanya ini kan semacam gerakan kultural gitu, bukan gerakan struktural. Jadi bukan karena digerakkan oleh struktur maka terjadi
eskalasi dukungan terus meningkat, tetapi karena kesadaran masyarakat, apalagi ada semacam tadi yang abang bilang tadi, isu-isu yang coba dialamatkan Kang Deddy Mulyadi, mereka secara batin langsung menolak gitu. Iya, iya. Apaan gitu. Tapi kalau dari beberapa isu yang kita terima gitu ya Bang ya, apakah apa namanya benar ada relawan-relawan yang nyebrang ke pihak paslon sebelah gitu Bang? Ya ada, pasti ada lah, ada ya, karena ya relawan kan memiliki motivasi yang berbeda-beda ya. Ada yang secara program dia punya keyakinan program yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ke depan itu menjawab persoalan hidup dia, persoalan masa depan dia, persoalan masa depan desanya, persoalan masa depan wilayahnya, bahkan mungkin persoalan masa depan anak cucu ke depan gitu. Ada yang berpikir seperti itu sehingga dia memutuskan menjadi relawan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada juga yang memang berangkat dari oh iya sama dengan saya, dia cinta budaya Sunda, kemudian senang dengan wayangan, senang dengan kegiatan-kegiatan yang seni-seni tradisional Sunda. Ada juga yang latar belakang oh itu bagian dari saya, preferensi politik saya ke dia gitu, atau pandangan politik saya ya orang seperti itu yang saya pilih. Ada juga yang berangkat dari ya seperti PSM Paguyuban Sunda Muda, mereka mengkhawatirkan bahwa kebudayaan Sunda itu di hari-hari yang datang akan ya bisa tenggelam ya. Ya, mereka berangkat dari kekhawatiran atas masa depan Jawa Barat dengan identifikasi Sunda sebagai bangunan sosial atau bangunan kebudayaan yang memang harus lestari lah, atau sampai kapanpun harus ada. Ada juga yang mendorong seperti itu gitu. Nah, tapi memang ada juga yang pragmatis gitu, yang berharap misalkan ya dengan kegiatan-kegiatan kerelawanan misalkan ya dia memperoleh sesuatu gitu. Karena nggak terjawab hal itu ya ini kan coba dididik nih ya oleh kita semua, relawannya Kang Deddy Mulyadi, para pendukungnya, fansnya, dan Kang Deddy Mulyadi sendiri dididik nih agar demokrasi itu benar-benar lahir dari kesadaran bersama gitu, agar cita-cita membangun Jawa Barat itu lahir dari partisipasi bukan mobilisasi gitu. Jadi sehingga ya pola-pola misalkan dengan memberikan sesuatu itu memang benar-benar ditiadakan. Oke, ayo kita bangun Jawa Barat dari kesadaran kita bersama. Kita bangun Jawa Barat istimewa ini dengan cita-cita kita bersama, dengan tenaga kita bersama, sama-sama kita melakukan yang terbaik, sama-sama kita menjaga suara di TPS kita masing-masing, sama-sama menjaga suara saudara kita, tetangga kita, sedesa kita. Itu sama-sama kita jaga untuk kemenangan 2027. Jadi menurut saya itu sangat menarik dan itu sesuatu yang sangat maju menurut saya dari demokrasi atau pilkada di Jawa Barat gitu. Jadi orang nggak nunggu-nunggu sembako lagi gitu, nggak nunggu-nunggu amplop, nunggu-nunggu serangan pajar gitu, nggak kayak gitu-gitu. Meskipun ada yang begitu ya, Ada, ya gitu, nggak bisa kita pungkiri bahwa kesadaran politik dan kesadaran berdemokrasi masyarakat kita itu kan belum maksimal lah semua seperti yang kita sampaikan tadi, karena pandangan satu program, pandangan satu visi, pandangan karena kekhawatiran masa depan Jawa Barat, kekhawatiran terhadap bagaimana pengelolaan Jawa Barat ke depan. Ya, enggak semua begitu, ada, tapi ya persentasenya kecil lah. Tapi kalau mau serangan pajar se-Jawa Barat itu berapa kebutuhannya? Berapa duitnya tuh? Berapa duitnya itu? Gitu banyaknya penduduk, wilayahnya yang begitu luas. Iya, iya. Mau diserangin pajar gimana gitu. Aduh, uang setangkupan perahu juga ludes banget. ludes, nggak bakalan tuh. Iya, iya, iya. Nah makanya menurut saya kalau masih ada orang berpikiran, masih ada punya pandangan seperti itu, ya saya kira mereka tidak memahami demografi dan geografinya Jawa Barat yang begitu luas dan begitu padat penduduknya gitu. Nggak mungkin cara begitu lagi yang dilakukan. Justru kalau Jawa Barat berhasil memenangkan Kang Deddy Mulyadi dengan secara mutlak misalkan, katakanlah 75-80% misalkan, itu pertanda Jawa Barat sudah lebih dewasa politiknya gitu. Dengan Timbang muncul, wilayah lain, iya, dengan munculnya Kang Deddy Mulyadi, tidak lagi orang nenteng-nenteng sembako untuk dapatkan suara, tetapi berbicara di depan masyarakat, berbicara dengan masyarakat, berbicara di ruang publik bahwa ini yang mau kita bangun di Jawa Barat. Ayo, sasarangan. Ya, menarik memang fenomena Kang Deddy Mulyadi ya. Kita harapkan sih di tanggal 27 November nanti memang ada kemenangan fenomenal gitu ya. Kemenangan fenomenal yang mana ini kita alamatkan atau kita berikan sebagai kemenangan masyarakat Sunda kan gitu ya. Jadi memang ini Jawa Barat yang identik dengan Sunda di tanggal 27 November nanti
sama-sama memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin gubernur di kedepannya nanti, begitu Bang ya? Ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu untuk kali ini dari kami. Sekali lagi jangan lupa Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat istimewa. Salam dari kami, Jazz.